Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, Sayyidul Ayyam fil Usbu' yang merupakan hari terbaik di antara satu pekan, Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita hamba-hamba pilihannya dengan bukti berhadirnya kita untuk melaksanakan salat Jumat, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita untuk berta'abbud sebagai bukti merealisasikan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini harus kita hafal semua sidang jamaah rahimakumullah. Dan setiap lini kehidupan kita seharusnya ayat-ayat seperti ini kita bacakan setiap saat, agar visi dan misi hidup kita itu benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kalau kita melihat sidang jamaah rahimakumullah, membaca ayat demi ayat, surat demi surat dari Al-Qur'anul Karim, sungguh ibadah ini adalah merupakan perintah pertama di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca dari awal surah Al-Baqarah, maka kita akan mendapatkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di sini diperintahkan oleh wahai manusia, bukan sekitar orang Islam sidang jamaah, bukan. Semua manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi akhir zaman, yang tidak ada nabi setelah beliau. Jika ada, maka semua nabi-nabi pendusta. Dan jika memang mereka tidak mengimani Rasulullah sebagai nabi terakhir, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sebagaimana dikeluarkannya orang-orang Yahudi dan Nasrani dari hamba-hamba yang bertauhid hanya karena tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah ayat dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-6 tepatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini sedang jamaah rahimakumullah sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, di mana mudahnya seseorang untuk berbicara. Ditambah dengan kita adalah negara demokrasi, bebas untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi ingat, semua pendapat, ide, informasi yang kita secara
tidak teratur keluar atau yang ada di media-media sosial kita. Secara hukum ya, tetapi ada juga aturan-aturan yang membatasi kita sidang jamaah. Untuk tidak semua yang kita terima kita sebar. Tidak semua apa yang terbesit dalam pikiran kita sampaikan. Bahkan sidang jamaah rahimakumullah, kalimat-kalimat benar sekalipun tidak semestinya kita sampaikan sesuka hati kita. Likulli maqalun maqamin. Ada pepatah Arab mengatakan, setiap perkataan ada tempat dan waktu yang cocok untuk disampaikan. Walikulli maqamin maqalun. Dan dari setiap tempat ada pembahasan yang cocok untuk dibahas. Tidak semua tempat cocok untuk tempat pembahasan segala sesuatu permasalahan. Dan tidak semua permasalahan cocok dibahas pada setiap tempat. Maka Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an bukan dari Allah langsung kepada kita. Allah wahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan ke kita. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman." Ini sedang jamaah rahimakumullah. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang masih memiliki keimanan di dalam dada mereka. Mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Dan mereka meyakini bahwa Islam adalah agama dan panutan mereka yang bisa menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Al-Qur'anul Karim adalah panutan orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan. Dan siapapun yang ingin mendapatkan keselamatan, maka tidak ada jalan lain terkecuali menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka oleh sebab itu sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim dalam rangka untuk menjalankan roda kehidupan kita di muka bumi ini, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, maka jangan juga kita sembarangan untuk menyampaikan segala sesuatu. Kalau sekarang mungkin ngetrennya bermedia sosial. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum, kalau datang kepadamu fasiqun, seorang yang fasik. Siapa orang yang fasik sidang jamaah rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun melupakan mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang lupa bahwasanya setiap ucapannya itu ada dua malaikat yang siap untuk mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan seorang hamba, melainkan ada raqib dan atid yang mencatat kedua amalannya. Yang keamalan kita ini sedang jamaah rahimakumullah, kata Allah, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu kami jaga, kata Allah. Setiap kita, Allah akan jaga semua amal perbuatan kita, gerak-gerik kita, bahkan sampai apa yang terbesit dalam hati kita sedang jamaah akan dicatat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah lah pemilik bendahara langit dan bumi. Apa-apa yang ada di langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau seandainya kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian, berupa apa sedang jamaah? Raut wajah kebahagiaan dengan tertawa, dengan senyum, kesedihan dengan wajah yang merengut, tidak suka dengan wajah yang cemberut. Ini adalah perasaan yang ada di dalam hati, kemudian kita nampakkan melalui bahasa tubuh. Kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, atau kita memiliki perasaan yang bisa kita simpan dan kita sembunyikan. Kita sedang bersedih tetapi jumpa sama teman kita, kita selalu berwajah manis. Kita sedang bahagia
tetapi begitu jumpa sama orang lain wajah kita datar saja, kayak nggak ada perasaan apa-apa, tidak kejadian apa-apa. Ini pun kata Allah, yuhasibukum bihillah. Nah, bagaimana dengan media sosial yang mungkin di Facebook 5.000 orang? Kalau dia punya halaman di Facebook mungkin sampai lebih daripada 5.000 orang membaca. WA kalau satu grup 256 orang dengan dia. Kalau dia sampaikan ke 10 grup 2.600 lebih yang membaca. Maka kata Allah, fatabayyanu, maka hendaknya cari dulu kebenarannya, penjelasannya. Benar enggak? Betul enggak? Apalagi berita-berita yang sumbernya belum bisa dipercayai dan informasi yang sampai belum terbukti. Al-khabar yahtamilu ilal sidqi wal kadhib. Yang namanya berita itu memiliki dua kemungkinan. Kalau bukan berita benar, ini berita bohong. Maka oleh sebab itu fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedang jamaah? Karena akan dicatat. Raqibun atid. Dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedang jamaah? Karena berita ini memberikan bisa jadi efek negatif, bisa juga efek positif. Nah, kalau seandainya efek negatif, antusibu qauman bijahalah. Berita ini sebenarnya benar. Terjadinya adanya sekelompok orang yang menghina sekelompok lainnya. Benar beritanya, tapi disampaikan langsung kepada yang dihina. Ini langsung angkat parang. Yang dihina langsung menyerang yang menghina. Tapi setelah di cross check, ternyata ada sebab yang memicu kalimat itu keluar. Yang disebabkan salah seorang dari yang dihina ini membuat kesalahan dari yang menghina. Setelah dijelaskan, ternyata kelompok yang dihina akhirnya minta maaf. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur, korban sudah bertabur, kalimat maaf tidak bisa menjadi penghibur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga di akhirnya kalian menjadi orang-orang yang menyesal. Apa dikatakan orang yang menghina? Awas kalian. Kami akan melaksanakan membalaskan dendam kami 7 keturunan dari anak kami. Ini hanya gara-gara berita yang benar tetapi tidak disampaikan pada waktu dan pada orang-orang yang tepat. Maka demikian kita juga sedang jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia membicarakan dan menyampaikan setiap kali apa yang dia dengar, tanpa harus disaring, tanpa harus dipertimbangkan apakah kalimat dan berita yang sampai pada dirinya ketika dia sampaikan mendatangkan mudarat atau manfaat. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, di era digital seperti ini, menyampaikan berita sesuka hati kita dari mana saja kita bisa. Hanya sekali klik dunia tahu semuanya. Akan tetapi sidang jamaah perlu diperhatikan, apakah kita siap untuk menanggung semua dosa dari akibat berita yang kita sampaikan. Maka jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Dia akan menanggung beban dosa dari berita yang dia sampaikan secara sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Dan juga dosa orang-orang yang ikut nimbrung menyampaikan dan membagikan berita yang dia bagikan. Ala sa'ama yazirun. Maka ketahuilah bahwa itulah seburuk-buruk beban
yang akan dipikul seorang hamba di akhirat kelak. Tidak hanya dia memikul beban dosa secara sempurna yang telah dia lakukan, tetapi juga dia akan menanggung beban dosa dari orang-orang yang terpengaruh dari perbuatan buruk yang dia kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadirun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.